Bogor dikenal dengan keindahan alamnya terutama pegunungan. Letaknya yang di tengah memungkinkan banyak gunung-gunung yang tersebar di wilayahnya. Di sini juga terdapat dua buah taman nasional, yaitu Taman Nasional Gunung Gede Pangrango dan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Di dalam kedua taman nasional, terdapat gunung yang menjadi favorit bagi pendaki, yaitu Gunung Gede dengan ketinggian 2.958 mdpl, Gunung Pangrango dengan ketinggian 3.019 mdpl, dan Gunung Salak yang titik tertingginya 2.211 mdpl. Letaknya yang dikelilingi oleh kota-kota besar menjadikan ketiga gunung ini paling banyak dikunjungi. Selain gunung-gunung tersebut, ternyata Bogor mempunyai 17 puncak gunung dengan ketinggian di bawah 2.000 mdpl dan cocok bagi pendaki pemula. Gunung apakah itu? Berikut daftarnya versi Amanda. Kita mulai dari Bogor Barat. Terdapat Gunung Gede yang mempunyai ketinggian 1018 mdpl ini bukanlah gunung gede yang terletak dalam kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, melainkan gunung yang terletak di antara dua provinsi. Secara administratif, Gunung Gede berada di 5 wilayah kecamatan. 3 kecamatan berada di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yaitu Kecamatan Cigudeg, Kecamatan Jasinga, dan Kecamatan Sukajaya, dan 2 wilayah kecamatan lagi berada di Kabupaten Lebak, Banten, yaitu Kecamatan Cipanas dan Kecamatan Lebak Gedong. Terdapat beberapa jalur untuk mencapai puncaknya, namun yang paling enak untuk dilewati adalah dari Desa Pangradin. Di jalur ini kita akan disuguhkan pemandangan persawahan yang luas dan terdapat curug yang bernama Curug Bandung. Oh iya, di gunung ini belum dikelola oleh masyarakat sekitar loh, jadi tidak ada retribusi masuk. Selanjutnya, ada Gunung Munara yang terletak di sebelah barat Kabupaten Bogor, tepatnya di Kampung Sawah, Rumpin. Gunung dengan ketinggian 367 mdpl ini cocok untuk pendaki pemula. Waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke puncak Gunung Munara pun cukup singkat, hanya sekitar 1-1,5 jam saja. Medan Gunung Munara landai tetapi cukup terjal dan menguras tenaga. Perlu kehati-hatian saat ingin mendaki ke puncak Munara, karena tebing puncak Munara cukup curam, tetapi terdapat tali webbing untuk membantu kita mencapai puncak Munara. Gunung Nyungcung ini letaknya tidak terlalu jauh dari Munara. Gunung ini tidak terlalu tinggi, hanya 162 mdpl. Di bawah kaki gunung ini terdapat geopark yang bernama Taman Love, yang bisa dijadikan untuk tempat wisata dan foto-foto. Dengan biaya masuk yang murah hanya Rp10.000 per orang. Walaupun gunung ini termasuk pendek, tapi mempunyai medan yang lumayan curam. Untuk sampai ke puncaknya, kita harus melewati jalur yang berkontur tanah dengan kemiringan 45 hingga 60 derajat. Di sepanjang jalur terdapat alat bantu berupa pagar bambu dan tali yang memudahkan kita untuk melangkahkan kaki. Hanya sekitar 20 menit untuk sampai ke puncak. Di atas puncak terdapat 9 makam yang dipercaya oleh masyarakat sekitar sebagai makam leluhur. Gunung Suling terletak di Desa Rabak, Kecamatan Rumpin, Bogor. Selepas Kampung Letik, ada jalan setapak melewati perkebunan milik warga. Jalurnya masih landai sampai bertemu dengan saung kecil. Selepas dari saung, jalur semakin menanjak. Di sepanjang jalur kanan dan kirinya terdapat perkebunan yang didominasi oleh tanaman pisang. Di ujung terdapat saung lagi sebelum masuk area hutannya. Hutannya masih rapat dengan jalan didominasi tanah gembur. Walaupun pendek, gunung ini mempunyai jalur yang cukup terjal dan lumayan menguras energi. Ada 2 jalur berpecah. Jika ingin mencapai puncak tertingginya, kita bisa ambil jalur ke kiri. Namun tanaman semakin rapat dan tertutup pohon di sekitarnya, sehingga tidak bisa melihat pemandangan. Jalan menuju puncak Batu Bintang sangat sulit dan melewati celah batu yang sempit. Saat mencapai puncak Batu Bintang, kalian akan disuguhi dengan pemandangan yang sangat indah. Gunung Esing. Namanya memang masih sangat asing di telinga. Gunung ini letaknya juga masih sedaerah dengan Gunung Munara dan Suling. Terletak di Desa Gubang, Rumpin, Bogor.
Gunung Esing memiliki ketinggian 436 mdpl. Gunung ini sebenarnya bukit, tapi penduduk setempat sudah terbiasa menyebutnya gunung. Estimasi pendakian Gunung Esing kurang lebih 1-2 jam dengan trek dimulai dengan persawahan warga, menyusuri ladang, kemudian masuk ke kaki gunung dengan didominasi bambu. Selepas melewati hutan bambu, memasuki kawasan hutan produksi yang jadi wilayah warga mencari berbagai macam hasil hutan seperti petai, weni, dan lain-lain. Sebelum mencapai batu besar, pertama-tama kalian akan menjumpai makam keramat yang ditandai tumpukan batu melingkar. Di puncak Gunung Esing, kita bisa melihat pemandangan yang cukup lapang dengan latar landscape wilayah rumpin dan menghijau. Di batu puncak Gunung Esing ini terdapat cerukan air yang disebut Sumur Tujuh, yang airnya tak pernah kering meski kemarau. Konon banyak sedikitnya air mencerminkan banyak sedikitnya rezeki yang sedang kita punya. Airnya pun banyak dipercaya masyarakat sekitar untuk digunakan sebagai bagian dari ritual. Puncak Galau merupakan salah satu dari 3 puncak di Gunung Kapur Ciampea, bersama Puncak Batu Roti, Puncak Galau, dan puncak tertingginya yaitu Puncak Lalana. Lokasinya mudah dijangkau, baik menggunakan kendaraan umum atau kendaraan pribadi. Sebelum mendaki, wajib membayar simaksi 5.000 per orang. Meski Puncak Galau terbilang gunung pendek, tetapi cukup terjal dengan trek yang curam. Untuk mendaki di Puncak Galau ini hanya membutuhkan waktu 30 menit saja. Di puncaknya terdapat helipad yang bisa kita gunakan sebagai tempat camp. Sahabat dapat menikmati keindahan sunrise dan sunset di tempat ini. Sebelum mendaki Puncak Lalana, wajib membayar simaksi 5.000 per orang. Untuk sampai Puncak Lalana, kita harus melewati jalur yang berkontur tanah dengan kemiringan 20-30 derajat. Di sepanjang jalur menuju Puncak Lalana, terdapat alat bantu berupa tali webbing yang sangat memudahkan kita untuk melangkahkan kaki. Perjalanan menuju Puncak Lalana hanya memakan waktu sekitar 30-45 menit perjalanan dari base camp. Di Puncak Lalana terdapat area camp dengan kapasitas 5-6 tenda. Perjalanan menuju Puncak Batu Roti tidak terlalu lama, bisa ditempuh hanya dengan sekitar 15 menit sampai 45 menit perjalanan. Sama seperti Puncak Kapur yang sebelumnya, Puncak Batu Roti juga wajib membayar simaksi 5.000 per orang. Sebelum mencapai puncak, terdapat tali webbing yang membantu kita naik ke Puncak Batu Roti. Puncak Batu Roti ini dihuni banyak sekali monyet gunung. Sekumpulan monyet yang cukup liar ini tertangkap sering mencabik tenda pengunjung yang ditinggalkan mendaki ke puncak, karena mereka tipikal primata yang tidak takut terhadap manusia. Tidak jauh dari Gunung Kapur, tepatnya berada di Kampung Parung Singa, Desa Karahkel, Kecamatan Lewiliang, Kabupaten Bogor, terdapat Gunung Sodong. Bukit yang disebut gunung oleh masyarakat sekitar ternyata mempunyai cerita tradisi dan kepercayaan masyarakat yang menyangkut fenomena supernatural di suatu tempat. Terdapat objek yang disakralkan seperti cadas gantung dan batu belah yang berupa sebongkah batu yang berukuran sangat besar, sehingga terlihat adanya pengaruh kepercayaan megalitikum di kawasan ini. Jika sahabat berkunjung ke sini, kita akan disajikan oleh situs-situs purbakala dengan dikelilingi oleh pemandangan yang indah. Puncak Rarata, yakni salah satu perkebunan kelapa sawit yang memang berlokasi tidak jauh dari Sawangan, Depok. Tepatnya berada di Bantarsari, Kecamatan Rancabungur, Bogor. Pendakian Puncak Rarata dapat dilakukan dengan berjalan kaki sekitar 30 menit, walaupun kebanyakan yang menuju puncaknya yang menggunakan motor ataupun sepeda. Trek menuju Puncak Rarata terbilang cukup curam. Jalanan yang cukup licin jika diguyur hujan serta curamnya tanjakan yang ada. Tetapi itu semua akan terbayarkan dengan pemandangan yang cukup eksotis terlihat dari Puncak Rarata ini. Wilayah Bogor Depok dapat terlihat dari puncak. Gunung Kencana terletak di Kampung Rawa Gede, Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Sejauh mata memandang terlihat hamparan kebun teh yang membuat mata segar. Waktu tempuh mendakinya hanya sekitar 30 menit sampai 1 jam.
Sebelum mendaki Kencana, kalian harus membawa persediaan air terlebih dahulu karena tidak ada sumber air di atas puncak. Kalian dapat membelinya di base camp. Meski terbilang singkat, tapi jangan menganggap remeh karena Gunung Kencana punya trek yang cukup menantang. Salah satu yang paling ikonik dari Gunung Kencana ialah Tanjakan Sambalado. Tanjakan ini berupa anak tangga yang tersusun rapi dengan panjang hampir 100 meter serta kemiringan 45 derajat. Hanya terdapat 2 pos di gunung ini. Setelah sampai di puncak, sahabat akan disuguhkan dengan keindahan Gunung Gede dan Gunung Pangrango dari kejauhan. Juga terdapat camping ground yang menampung puluhan tenda. Gunung ini masuk dalam Kecamatan Sukamakmur yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Jonggol. Lebih tepatnya berada di Desa Sukaharja, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, dengan ketinggian 875 mdpl. Untuk simaksi, per orang Rp30.000 dan biaya parkir mobil Rp30.000. Jalan yang ditemui selepas pos pendaftaran masih landai dan tak terlalu sulit, yang didominasi tanah berbatu. Akses menuju gunung ini tidak terdapat angkutan umum, jadi jika ingin menuju tempat ini dapat menggunakan kendaraan pribadi. Walaupun mungil, gunung ini memiliki pemandangan yang menarik serta medan yang cukup menantang, namun tidak terlalu ekstrim, cocok bagi para pendaki pemula. Meski begitu, para pendaki selalu wajib berhati-hati dan tetap waspada. Perlu waktu 15 menit untuk sampai di area camp. Dari tempat ini, puncak Gunung Batu terlihat dengan jelas. Selepas dari area berkemah, medan didominasi dengan tanah liat. Perjalanan menuju puncak semakin sulit di saat hujan karena tanahnya menjadi licin. Ada 3 titik tali untuk membantu para pendaki melewati jalur pendakian. Setelah tali pertama, kita akan temui medan yang berbatu. Walaupun sudah tidak licin lagi, namun jalannya semakin menanjak hingga sampailah pada titik tali terakhir. Dari sinilah puncak sudah tidak jauh lagi. Puncak Gunung Batu ditandai dengan adanya bendera. Jika cuaca sedang cerah, kalian akan dapat melihat panorama Gunung Gede Pangrango di sini. Walaupun mungil, gunung ini memiliki pemandangan yang menarik. Gunung Pancar adalah sebuah gunung yang terletak di Desa Karangtengah, Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat. Biasanya lokasi ini lebih familiar dengan sebutan Sentul. Gunung Pancar terletak pada ketinggian 300-800 mdpl. Gunung Pancar ini terbilang cukup rimbun dan asri karena dipenuhi tanaman liar pohon pinus. Di sekitar hutan pinus juga tumbuh rasa mala, puspa, beringin, dan lain-lain. Wisata alam di Sentul ini banyak dipadati wisatawan karena cocok untuk tempat camping. Hutan pinus Gunung Pancar sering dipakai sebagai kegiatan outbound team building perusahaan, camping, catering, pelatihan, dan kegiatan outdoor lainnya. Dekat dengan gunung ini terdapat pemandian air panas dan curug yang bagus. Sayang jika sahabat melewatkannya. Gunung cantik ini berada di kawasan Sukamakmur, tepatnya di Desa Cibadak, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pengunjung diwajibkan membayar Rp20.000 per orang, Rp5.000 untuk parkir kendaraan roda 2, dan Rp10.000 untuk parkir kendaraan roda 4. Untuk mendirikan tenda, hanya diizinkan sampai pos 3 saja, yaitu di Bukit Wanapa. Tersedia air, toilet, dan musola. Gunung Kuta ini cocok untuk semua kalangan. Gunung Kuta hanya memiliki sedikit pohon besar dan tinggi, maka paparan sinar matahari akan langsung menyengat tubuh. Oleh karena itu, sebaiknya mendaki pada pagi atau menjelang sore hari. Pendaki juga dapat trekking saat malam hari, sebab jalur yang dilalui tidak terlalu rumit. Di kawasan puncak Kuta, rerumputan hijau yang bersanding dengan bebatuan juga membuat pemandangan menjadi sangat cocok untuk latar belakang berfoto. Gunung Laya jarang dikunjungi. Terletak di Desa Antajaya, Kecamatan Cariu. Walaupun gunung ini pendek, tetapi memiliki medan yang cukup curam dengan kemiringan sekitar 90 derajat. Ditambah minimnya alat bantu semacam webbing menjadikannya semakin sulit. Sebelum mendaki, kita akan melewati Bukit Pinus Cihalimun yang merupakan sebuah areal camping ground dan arena outbound. Disinilah titik awal pendakian menuju Gunung Laya.
dengan harga tiket masuk Rp10.000 per orang. Ditambah minimnya alat bantu semacam webbing menjadikannya semakin sulit. Medan selepas Bukit Pinus adalah perkebunan pisang dan kopi milik warga. Jadi jika sahabat ingin ke sini, hendaklah hati-hati dalam melangkah. Jangan sampai merusak tanaman, apalagi sampai mencuri. Estimasi waktu sampai ke puncak sekitar 1 jam 30 menit. Daerah camp di puncak terbatas, hanya dapat menampung sekitar 4 tenda saja. Dan sumber air hanya tersedia di base camp. Rasa penat akan terbayar saat kita tiba di atas puncak. Terlihat hamparan awan yang berpadu bersama dengan sebagian puncak gunung lainnya. Masih di daerah Antajaya, Gunung Kanaga ini cocok bagi pendaki pemula. Sebelum mendaki, terdapat warung yang dapat dijadikan tempat sarapan atau membeli perbekalan. Ini adalah satu-satunya warung yang terdapat di lokasi pendakian. Dari tempat parkir, kamu dapat memulai pendakian gunung setinggi 312 mdpl tersebut. Untuk menuju puncak, hanya dibutuhkan waktu sekitar 1 jam. Walau terkesan mudah, jangan remehkan trek di Gunung Kanaga yang dipenuhi pohon berduri dan licin di musim hujan. Awalnya, pendaki akan melintasi perkebunan pohon pisang dan seiring waktu trek akan terus menanjak. Pemandangan dari puncak dihiasi alam cariu yang asri dengan pematang sawah, perkebunan, dan padang rumput. Panorama ini semakin cantik untuk dikagumi jika memilih pendakian di waktu subuh, sembari menyambut matahari terbit. Untuk aktivitas berkemah di sini belum tersedia fasilitas yang memadai. Banyak bebatuan di area lapang, sehingga tidak akan menampung banyak kemah untuk didirikan. Letaknya tidak jauh dari Gunung Laya. Dimulai dari Bukit Pinus Cihalimun dengan menyusuri jalan setapak dan melewati Sungai Cikembar. Di sepanjang jalan terdapat perkebunan milik warga, seperti pisang, kopi, dan durian. Setelah berjalan kurang lebih 30 menit, terdapat saung yang diperuntukkan bagi petani beristirahat. Terdapat mata air yang mengalir jernih di samping saung. Di tempat ini dapat digunakan untuk beristirahat sebentar dan membawa bekal air secukupnya, karena tidak terdapat air lagi sampai di puncaknya. Untuk mendaki Gunung Kembar, belum ada petunjuk arah yang jelas. Medan didominasi jalan tanah berbatu dan agak curam, sehingga beberapa kali harus dibantu dengan menggunakan tali. Terdapat 2 puncak yang dikenal dengan Puncak Kembar 1 dan Puncak Kembar 2. Puncak Kembar 1 relatif lebih mudah jika dibandingkan dengan Puncak 2, karena sudut kemiringan tebing lebih curam sehingga memerlukan peralatan khusus. Demikian tadi 17 puncak dengan ketinggian di bawah 2000 mdpl yang berada di Bogor dan cocok bagi pendaki pemula. Jika masih ada gunung-gunung lainnya, sahabat dapat menuliskan di kolom komentar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan aku untuk menyambanginya dan dapat mengulasnya. Terima kasih sudah menonton channel ini, dan sampai jumpa lagi dalam petualanganku selanjutnya hanya di Amanda Story.